Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia. Pesan saya kepada Menteri Agama, tak perlulah menambah-nambah sesuatu kalau memang tidak bisa berbuat. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rita Al-Walid. Menteri Agama kacau. Ini bukan saya yang kasih judul ya. Ini dari Gelora News ya, di Twitter ya. Lini masa Twitter, salah satu portal media. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Menteri Agama Yakut Kaumas muncul di media, lalu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nowruz 178 EB. Dikira nopol mobil, taunya Hari Raya Agama Bahai. Selalunya seperti itu ya. Hilang, muncul, bikin sesuatu hal yang menghebohkan, yang membuat. Masalahnya munculnya hebohnya itu bukan heboh prestasi atau buat kebijakan apa, buat apalah gitu. Kalau muncul mesti bikin sesuatu yang menghebohkan dalam tanda kutip ya. Begitu perlunya Menak ini mengucapkan selamat Hari Raya, begitu perlunya. Saya saja baru dengar loh ini. Sangat prihatin sekali rasanya beragama kini. Menyedihkan bangsa Indonesia di masa Jokowi memiliki menteri agama yang kacau balau. Musibah ini lebih berat dari pandemi COVID-19. Betul. Bahai menyerupai agama Islam tapi menyimpang, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mengerikan sekali, memang betul kata redaksi oleh M. Rizal Fadilah. Terima kasih saudaraku, terima kasih brother. Kamu juga sudah mewakili saya gitu. Bahwa hal ini melebihi musibah COVID-19. Ini kemusyrikan ya. Bahai, saya ulang ya, Bahai menyerupai agama Islam tapi menyimpang, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja sesat, tetapi juga menodai kesucian agama Islam. Kriminal kategorinya. Jika mengaku bukan Islam, maka agama ini tidak diakui keberadaannya sebagai agama di Indonesia. Gus Dur hanya menambah satu agama Konghucu, setelah itu tidak ada lagi. Yakut tak berwenang menetapkan agama baru. Bid'ah, hehehe. Yakut bikin gara-gara dan membuat suasana panas. Memang dia sejak awal tak pantas menjadi menteri agama. Setelah hendak mengangkat Syiah dan Ahmadiyah, kini mempromosikan Bahai. Mungkin besok agama Cicunguk, Kadaliyah, atau Kutu Kupret. Agama yang nyata diada-adakan. Menghargai yang sedikit, menyakiti yang banyak. Umat Islam wajar jika resah bahkan marah. Saya kasih tambahan ya bahwa kita umat Muslim tidak perlulah dialuk-alukan, cukup dihargai saja. Dan ini menurut redaksi sini agama Bahai ini ya, menyerupai Islam tapi menyimpang karena mengakui adanya agama lain selain Nabi Muhammad. Ya ini sama saja dengan Syiah ya. Dan apa urgensinya seorang menteri agama mengucapkan selamat Hari Raya kepada Bahai? Kalau bukan hanya ingin mengalihkan apalah gitu. Kita sekarang sedang sibuk dengan PPKM yang kini ditambah level 4 lah, entah apa lagi besok-besok. Kini dia muncul bukan memberi kebijakan yang gimana gitu, mengademkan kita sebagai umat, tapi malah membuat satu hal yang kontroversial, lagi-lagi kontroversial gitu. Apalagi ini ya, saya paragraf selanjutnya. Bahai difatwakan sesat oleh MUI. Sudah difatwakan sesat oleh MUI gitu loh. Karena cara ibadah menyimpang seperti sholat sehari 3 kali, puasa 19 hari, berkiblat ke Gunung Karmel di Israel. Baha'ullah itu Rasul. Tempat ibadah bukan masjid, tapi masrikul adkar. Tempat puji-pujian dan doa. Tak ada sholat Jumat. Sholat berjamaah pun tak ada. Yang ada hanya sholat jenazah berjamaah. Ini jelas-jelas melecehkan agama Islam. Karena menyerupai Islam tapi bukan Islam, jauh dari syariat Islam gitu loh. Sekalian aja bikin agama baru yang lain yang tidak ada embel-embel sholatnya lah, puasanya lah gitu loh.
Bahai adalah agama campur aduk antara Buddha, Brahma, Zoroaster, Mazdak, kebatinan, Kristen, dan Yahudi, serta faham-faham Persia sebelum Islam. Dalam perkembangannya mencampur adukan pula Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena tak jelas apakah Bahai itu agama atau bukan, sekte atau ajaran khayalan. Anehnya, saat negara belum resmi mengakui Bahai sebagai agama, justru Menteri Agama Yakut secara resmi dan dengan serius, di videonya ada dia mengatasnamakan pemerintah, ya nanti saya putarkan, telah mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB nomor plat mobil kepada masyarakat Bahai. Memang mengurus agama itu harus ngerti agama dan pakai akidah, bukan asal-asalan bertoleransi segebrusnya. Macam-macam saja Menteri Agama ini, entah apa maksudnya, apakah sengaja ingin bikin gaduh negara dan rakyat, apakah sengaja di tengah kesedihan kita ya, di tengah musibah yang kita alami gitu. Banyak dari kita yang kehilangan keluarganya, termasuk saya. Belum lama ini, bulan ini saya kehilangan mertua saya, katanya kena COVID-19 gitu. Waspada pada gaya permainan komunis yang biasa mengadu domba dan mengada-ngada dalam urusan agama. Syiah, Ahmadiyah, dan Bahai adalah hulu ledak kekacauan. Kiranya Pak Menteri jangan menjadi pemicu. Dalam kurung pemerhati politik dan kebangsaan. Ini ditulis oleh M. Rizal Fadilah ya. Saya mau menambahkan sedikit saja. Saya rasa ketulisan ini sudah sangat komplit dan mewakili kita semua ya. Saya mau menambahkan sedikit saja bahwa apa urgensinya mengucapkan hari raya itu gitu. Dimana saya pun tidak tahu kalau ada agama seperti ini. Ditambah lagi MUI sudah mengeluarkan fatwa sesatnya agama atau aliran itu gitu. Mau dibilang sekte bukan, agama bukan, aliran bukan, hayalan. Hayalan. Apa urgensinya seorang menteri agama? Padahal masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang harus dibuat gitu demi kemaslahatan umat bersama gitu. Negara ini memang betul mayoritas Muslim, mayoritas beragama Islam. Tak perlulah kita juga di anak emaskan gitu, tak perlu. Tapi ngapain gitu? Ngapain membuat sesuatu hal dengan sekelompok yang apakah hal ini atas nama toleransi gitu? Bukankah yang mayoritas yang banyak ini juga harus dipikirkan, menjaga perasaannya gitu, menjaga perasaan yang sedikit orang yang jelas-jelas difatwakan sesat, menyampingkan orang yang banyak gitu. Selain Islam kan di Indonesia ini agama yang banyak pemeluknya juga Kristen, entah itu Katolik apa Protestan. Tapi mengapa yang lain dikesampingkan, yang banyak ini dikesampingkan? Kemudian ada agama yang katanya agama baru yang sudah difatwakan sesat oleh MUI, tiba-tiba nongol dan mengucapkan selamat hari raya. For why? Buat apa gitu? Saya putarkan videonya ya, biar nggak dikira nge-hoax lagi. Biasanya kan netizen yang nggak pro nge-hoax. Padahal kan sudah baca dari portal berita, tapi masih saja dibilangkan hoax. Ini ada videonya, saya putarkan ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Bahaullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian,
dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Aneh memang, aneh, kurang kerjaan gitu. Kurang kerjaan. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul dengan hal-hal seperti ini gitu. Nama YouTube saya Cahaya Islam. Konten-konten saya kebanyakan ibaratnya membahas masalah Islam gitu. Habib Rizik dan ulama-ulama lain. Tapi kawan-kawan jangan salah, saya banyak berteman dengan orang-orang yang non-muslim seperti agama Hindu, Buddha. Saya punya banyak-banyak teman yang dari Nasrani, dari Katolik, dari Protestan. Bahkan saya punya teman dari Papua satu. Beliau beragama Advent. Dan saya tahu itu dan kita sering duduk bersama, nongkrong bersama, diskusi bersama. Dalam batasan-batasan tertentu, batasan-batasan toleransi. Tapi begitu menyangkut Menteri Agama, ini harus hati-hati, harus bijak dalam memutuskan sesuatu. Apalagi dalam yang perlu dicatat di sini bahwa agama yang notabene diucapkan selamat hari raya oleh Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas ini belum diresmikan sebagai agama di Indonesia gitu. Ditambah lagi oleh MUI difatwakan sesat. Saya tidak perlu memperpanjang komentar saya, silakan teman-teman tambah di kolom komentar. Kita doakan saja semoga negeri ini mendapat perlindungan dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlulah, pesan saya kepada Menteri Agama, tak perlulah menambah sesuatu. Kalau memang tidak bisa berbuat banyak untuk negeri ini dengan wewenangmu sebagai Menteri Agama, tak perlu menambah rancu, membuat masyarakat gaduh, membuat kontroversi di tengah banyaknya cobaan yang dihadapi oleh negeri ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?